Jangan salahkan siapa-siapa kalau barokah dicabut. Jangan salahkan siapa-siapa kalau yang datang adalah musibah dan malapetaka. Karena sesungguhnya yang mengundang musibah dan malapetaka adalah kita sendiri sebagai anak bangsa. Oleh karenanya, agar kita selamat, agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan benar serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih contoh dan teladan. Teladan itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang diutus oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, para jamaah yang saya hormati, kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Dan apa yang harus kita teladani dari Rasulullah dalam konteks kekinian peradaban? Sesuai dengan temanya. Ini saja yang akan saya uraikan. Mudah-mudahan selesai dalam 15 menit. Loh kan ngaji di tentara itu nggak boleh lama-lama. Harus sat-set, wet-wet, selesai. Sopo ngomong bayar larang-larang? Pengen murah yang ngundang dan Ramil kon ceramah. Jangan ngundang saya. Murah mahal itu tergantung kualitas. Apa yang harus kita teladani dari Rasulullah? Dan kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Oke. Kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Ibu bapak para jamaah, setidaknya ada 3 alasan utama mengapa Rasulullah dijadikan teladan. Pertama, karena Rasulullah adalah manusia. Seutuhnya Nabi Muhammad itu manusia. Secara kurikulum desain, Nabi Muhammad manusia. Posturnya manusia. Gesturnya manusia. Perilakunya manusia. Nah, kita manusia disuruh mencontoh manusia. Itu pas, cocok, dan nyambung. Kayak ayam disuruh mencontoh ayam. Itu pas, cocok, nyambung. Kucing disuruh mencontoh kucing. Pas, cocok, nyambung. Misalnya kucing disuruh mencontoh ayam, itu enggak pas, enggak cocok, enggak nyambung. Nah, kita manusia, misalnya disuruh mencontoh malaikat, enggak pas, enggak cocok, enggak nyambung. Maka kayak sholat berjamaah, makmumnya manusia, imamnya juga manusia. Bisa nyambung, pas, dan cocok. Coba misalnya sholat berjamaah di Masjid At-Taqwa, Kodam 5 Brawijaya ini, makmumnya manusia, tapi imamnya malaikat Jibril. Jamaah sholat Isya yang jadi imam malaikat Jibril, rakaat pertama habis Fatihah, baca Quran khatam 7 kali. Rakaat kedua habis Fatihah, baca Quran khatam 3 kali. Insya Allah kelenger semua makmumnya. Kalau imamnya malaikat, nggak ada capek. Malaikat kan nggak kenal capek. Apa Bapak pernah ketemu malaikat Jibril pijet karena kecapean? Enggak. Kayak ceramah hari ini, pengajian hari ini, jamaahnya manusia, yang ceramah juga manusia. Ini pas, cocok, dan nyambung. Bayangkan misalnya, jamaah yang mendengarkan manusia, terus yang kasih ceramah, malaikat Israel. Bubar. Kalau malaikat kan, wal malakul ladzi bila abin wa la aqlala syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu tanpa ayah, tanpa ibu. Malaikat itu enggak makan, enggak minum, enggak tidur. Itu malaikat.
Jadi misalnya yang diundang ceramah di sini kok malaikat, ya panitia nggak perlu nyiapin minum, nyiapin makan, nyiapin. Itu kalau yang diundang ceramah malaikat. Nah, pengumuman Anwar Zahid ini bukan malaikat. Jadi yang masih perlu nyiapin. Nah kalau pengen gratisan yang ngundang malaikat. Rasulullah itu manusia. 100% Rasulullah manusia. Sebagai manusia, Rasulullah ya makan, ya minum, ya lapar. Kayak kita. Rasulullah ya sehat, ya pernah sakit. Rasulullah juga nikah. Manusia. Rasulullah ya kerja. Dikira kalau udah jadi nabi nggak usah kerja. Pengen apa-apa tinggal minta ke Tuhan. Pengen duit ya Allahumma duit. Kerotok-kerotok. Enggak. Pengen sate ya Allahumma sate. Gelodak. Enggak. Kerja Rasulullah. Rasulullah juga pernah nggak punya duit. Rasulullah kalau nggak punya duit, utang. Makanya yang utangnya banyak, jangan khawatir nggak diakui jadi umat Rasulullah. Tetap diakui. Rasulullah kalau nggak punya duit, utang. Makanya umat Rasulullah yang baik, kalau nggak punya duit, utang. Jangan nyolong, jangan korupsi. Kalau udah punya duit, bayar utang. Kalau duitnya berlebih, ngutangi, ngasih. Rasulullah tuh pernah ditagih hutang. Padahal waktu itu belum jatuh tempo, masih kurang 2 hari. Pulang dari sholat jamaah, didampingi Sayyidina Utsman bin Affan. Di tengah jalan itu dihadang sama orang, ditagih hutang. Muhammad, bayar hutangmu. Kata Nabi, lo kan jatuh temponya masih kurang 2 hari. Gak peduli, pokoknya sekarang aku butuh duit, bayar. Sayyidina Utsman tersinggung. Ini orang gak punya adab. Nagih hutang di tengah jalan. Lagian jatuh temponya masih kurang 2 hari. Yang ditagih Rasulullah pula. Langsung Sayyidina Utsman berkata, berapa hutang Rasulullah? Ngomong kamu, tak bayar sekarang. Cash dibayar Sayyidina Utsman. Itu. Maka kasdam yang baik adalah kasdam yang mau bayar hutangnya kiai. Itu. Jadi habis ini langsung ke saya. Hutangnya berapa Pak Kiai? Cek langsung. Insya Allah nggak lama bintang 2. Nah, itu. Insya Allah itu nggak lama. Kalau nggak mau kayak gitu, turun dari serda. Rasulullah manusia. Ya pernah sakit. Gitu loh. Cuma nggak seperti umumnya manusia. Maka mungkin Bapak dan Ibu sering mendengar Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa kal yaqut bainal hajar. Nabi Muhammad adalah manusia namun tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Nabi Muhammad berliannya seluruh manusia pada umumnya bebatuannya. Nabi Muhammad itu manusia. Manusia yang merasa sebagai manusia. Manusia yang mengerti tentang manusia. Manusia yang memanusiakan manusia. Karena sekarang banyak manusia yang nggak merasa sebagai manusia. Banyak manusia yang tidak mengerti tentang manusia. Dan banyak manusia yang tidak memanusiakan manusia. Yang demikian itu berarti sesungguhnya dia bukan. Ya kalau manusia yang mau memanusiakan manusia. Oke, 2 hal. 1, Nabi Muhammad sebagai manusia. 2, tidak seperti umumnya manusia. Sebagai manusia, Nabi Muhammad ya makan. Kita manusia, kita juga
makan. Tapi beda. Nabi Muhammad kalau benar-benar enggak lapar, enggak makan. Kalau belum benar-benar lapar, maksud saya ulang. Nabi Muhammad itu kalau belum benar-benar lapar, enggak makan. Kalau kita meskipun tidak lapar, makan. Nabi Muhammad kalau makan, sebelum kenyang, sudah berhenti. Kalau kita kadung makan, meskipun sudah kenyang, enggak berhenti-berhenti. Nabi Muhammad itu kalau makan sedikit dan sedikit-sedikit. Kalau kita kan makannya banyak dan banyak-banyak. Nabi Muhammad itu makannya sedikit dan sedikit-sedikit. Sehingga beliau kalau makan pakai tangan kanan dengan 3 jari. Ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Ini menggambarkan betapa beliau kalau makan sedikit dan cara makannya sedikit-sedikit. Yang harus kita contoh itu sedikitnya dan sedikit-sedikitnya. Bukan pakai 3 jarinya. Kalau Nabi pakai 3 jari, iya yang dimakan roti kurma, enak ngambilnya. Lah sampean makan soto, pakai 3 jari, semangkok bisa 3 bulan. Sedikit dan sedikit-sedikitnya. Itu loh. Jadi kita mencontoh Rasulullah itu juga ada yang situasional. Gak harus plek. Contoh, Rasulullah dalam berpakaian pakai jubah, pakai surban. Kita gak harus pakai jubah, gak harus pakai surban. Ingat, yang pakai jubah dan surban bukan cuma Nabi Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai jubah, juga pakai surban. Itu loh. Maka standar berpakaian dalam Islam itu 1, nutup aurat. 2, suci. 3, sopan. Masalah model, terserah. Yang penting nutup aurat, suci, dan sopan. Jadi nggak harus plek. Nabi Muhammad itu pakai jubah. Kita juga harus pakai jubah. Wah, akhirnya tentara jubahan kabeh. Menek kelopo jubahan. Gak sida oleh kelopo, malah kelopone dhewe sing loro iku meletus. Rasulullah kalau kurban nyembelih unta. Karena di Arab, binatang yang gede, dagingnya banyak, halal itu unta. Nah kalau di Surabaya, ya sapi. Di sini binatang yang gede, dagingnya banyak, halal itu sapi. Jangan maksa. Nabi Muhammad kurban unta, kita harus kurban unta. Kita harus kurban unta. Akhirnya ada yang kurban unta, malah ditangkap polisi. Dari mana dapat unta kalau nggak nyuri dari kebun binatang? Itu loh. Rasulullah kalau mau makan, selalu cuci tangan. Jadi cuci tangan ini enggak karena corona saja. Udah diajarkan mulai dulu. Dan Rasulullah kalau mau makan pasti berdoa. Nah, kalau di masyarakat kita mau makan berdoa itu cuma anak-anak saja. Karena ditekan sama mamanya. Mamanya nekan begitu anak mau makan. Ayo mau makan doa dulu. Gimana doa mau makan? Ayo. Gimana doa mau makan? Anaknya doa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik ya nyafi maujakna kita benar amin. Mamanya, yuk gimana tok wong nggak apal. Sebagai manusia, Rasulullah tidur. Kita manusia, kita juga tidur. Tapi beda. Rasulullah itu kalau tidur, hanya kedua mata beliau yang terpejam. Tapi hati tetap terjaga. La tungkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idha namatil aynani lam yanami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana babadaya wasi'al karami ya
Jadi beliau kalau tidur hanya kedua matanya saja yang terpejam. Hati tetap terjaga, sadar dan tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, kalau kita tidur total, blek, sek, inna lillahi. Dikrikiti tikus lu gak kroso. Rasulullah kalau mau tidur pasti berwudu. Jadi tidur beliau dalam keadaan suci dari hadas. Lah nek sampean maaf. Wis pokoknya saksek gak peduli kepet ya tidur. Loh, maaf ya, kepet itu bukan hanya dari buang air besar, buang air kecil aja. Kepet dari kentut. Itu kan juga kepet nanggung hadas namanya. Tatut, tatet, turu. Ya suara kentut itu ada tut, ada tet, ada tot. Tergantung ukuran bokong. Kalau bokongnya kecil tipis ya tit. Kalau bokong tanggung ya tot. Bokong tebel kadek besar ya biasanya. Beda itu suaranya. Maka kita kalau mencontoh Nabi, mau tidur wudhu dulu yang beragama Islam. Nah nanti di tengah-tengah tidur tatut tatet gak masalah, kan udah di luar kesadaran kita. Rasulullah kalau mau tidur selalu berzikir, berdoa, berzikir, berdoa, berzikir, berdoa terus sampai tidur. Zikir, doa, baca zikir, baca doa, baca zikir, baca doa sampai tidur. Kalau anggota Makodam 5 Brawijaya plus persitnya, ini udah agamis betul. Saya yakin kalau mau tidur semuanya pada baca kitab. Kitabnya Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, dan Nihayatul TikTok. Tidurnya itu ngeloni HP. Betul? Ya Allah. Padahal dianjurkan baca Quran sebelum tidur. Agar kelak di akhirat dapat syafaatnya Al-Quran. Dapat pembelaan dan pertolongannya Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca Al-Quran, nanti kelak di hari kiamat Quran akan datang memberikan syafaat dan pembelaannya kepadamu. Ibu, maaf, mata ibu, kalau tiap hari lebih sering mana dipakai baca Quran sama baca HP? Oke, besok di akhirat minta syafaatnya Samsung ya. Bapak, sorry, matamu lebih banyak mana? Sopo ngomong matamu dewe mau? Ayo sini naik. Dikira kalau udah pakaian seragam sini takut apa? Diajak ngaji malah matamu. Matamu, yang belakang maksudnya, kalau yang depan saya nggak berani. Alah podo wae matamu, podo menungsane kok. Apanya? Saya juga pakaiannya hijau-hijau kok. Menyesuaikan tak setel teko omah iki wisan. Lebih banyak mana? Mentelengi Quran sama mentelengi HP. Mangkane belereng ya ngono. Allah ya Karim, itu kita. Sehingga sesungguhnya kita sakit tapi kita enggak sadar. Ya kapan-kapan tak jelasin yang itu Pak Kasdam, tapi nanti diundang lagi. Ya kalau disampaikan sekarang semuanya ya engko gak diundang meneh. Ini namanya marketing dakwah. Dibikin penasaran dulu biar ngundang lagi. Rasulullah kalau tidur posisinya istiqamah. Beradab. Miring kanan hadap kiblat. Jadi miring kanan
hadap kiblat. Misalkan posisinya di Indonesia sini berarti kepala di utara, kaki sebelah selatan, miringnya ke kanan, hadap kiblat kayak gini. Telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan, telapak tangan kiri ditaruh di atas paha kiri. Mulai mapan sampai bangun, gak berubah posisinya. Itu Rasulullah kalau tidur. Nah, sampean ya iso nyontoh mapane. Miring kanan hadap kiblat, telapak tangan kanan pakai bantal pipi kanan, telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri. Mapane iso, tapi tengah-tengah tidur malang megong ndak karu-karuan. Kadang tangan iso operasi tekan Gunung Bromo, Gunung Kelut. Malah iso blakraan tekan hutan Jawa Tengah barang. Ambek kukur-kukur kerok, keruwak ngono wis mbuh ndak karu-karuan. Ono yang nanya hutan Jawa Tengah itu mana katanya. Sing cerdas loh, ngaji sama Anwar Zaid itu harus cerdas. Sebagai manusia, Rasulullah ya berkeringat. Kita manusia juga berkeringat. Tapi beda. Keringat Rasulullah wangi. Harum sekali. Zaman di mana waktu itu belum ada parfum. Keringat Rasulullah itu harum. Wangi. Digawe rebutan. Beruntung-beruntungnya manusia yang dapat tetesan keringat Nabi. Keringatnya Kanjeng Nabi wangi. Keringatmu? Kena gawe bumbu sayur asem lek keringatmu. Sebagai manusia, Rasulullah juga kencing. Kita manusia juga kencing. Tapi beda. Kencing Rasulullah sama sekali tak berbau dan tak berbekas. Begitu keluar, lenyap ditelan alam. Nek uyuhmu, muntuk. Gak terima koyok minyak goreng, minyak jelantah. Baunya, pesing standar internasional. Ayo coba. Sebagai manusia, Rasulullah juga berludah. Kita manusia juga berludah. Tapi ludahnya beda. Ludah Nabi Muhammad itu obat. Masih ingat peristiwa hijrah. Ketika bersembunyi di dalam goa didampingi sahabat karib beliau, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang akan membunuhnya. Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersembunyi di dalam goa. Nabi tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Saking capeknya, saking lelahnya. Nah, ketika Nabi tertidur itu, dari salah satu lubang di dinding goa, ada kepala ular yang beruntup-untup, berbedunduk. Abu Bakar Siddiq kaget. Gawat ini, kalau ular sampai keluar, ini ular berbisa. Kalau sampai nanti menggigit Nabi, bahaya. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Dengan refleks, ditutup lubang itu pakai tangannya. Plek. Ya namanya ular pengen keluar, lubangnya ditutup. Langsung menggigit itu ular. Tangan Abu Bakar Siddiq digigit, cetet. Bengkak, membiru, dan racun menjalar. Abu Bakar Siddiq gemetar menahan sakit. Sakit. Karena yang gigit ularnya besar banget. Ular Arab. Gede ular Arab kok. Lene ular Jawa kan cuwili ungkil ngono. Iki ular Arab iki sing nyokot. Ula. Iki Abu Bakar Siddiq gemeter. Keringet dirodosan. Nah, keringat Abu Bakar Siddiq ada yang netes ke wajah Rasulullah. Terbangunlah Rasulullah. Dipandang wajah sahabatnya yang pucat pasi. Dengan tubuh gemetar dan keringat bercucuran. Ditanya,
Kamu kenapa? Gak apa-apa. Ini sambil tangannya masih nahan lubang yang digigit ular tadi. Kamu sakit ya? Enggak. Kamu takut dikejar orang-orang kafir? Enggak. Kamu berat meninggalkan Mekah? Enggak. Terus kamu kenapa? Karena didesak sama Nabi akhirnya ngaku. Joko tulo gitu. Dipegang itu tangan, diludahi sama Rasulullah. Sembuh seketika. Seperti enggak ada bekas gigitan. Jadi sembuh seperti sedia kala. Jadi idune Kanjeng Nabi niku obat. Idumu. Salah naruh panjang urusannya. Idumu keliru ndekek ya dawa urusane. Ayo coba ngidu nang ngarepe Pak Kasdam. Tamat riwayatmu. Lah dirimu lagi seret-seret kok. Abang pisan. Ayo coba. Salah naruh panjang urusannya. Meskipun nggak tahu loh. Ada orang lewat, sampean ngeludah. Itu gede sih san. Terus plek nang rai. Musuhan pitung turunan. Gara-gara salah naruh ludah. Itu loh. Maka Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia. Beliau istimewa karena beliau mampu memberikan keteladanan yang sangat prima. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua. Kan tadi udah ngomong waktunya 15 menit. Kalau ada tambahan waktu, izin Pak Kasdam. Tambahan waktu itu ibarat kerja namanya lembur. Nah, jadi ini ada lemburannya apa enggak kan? Tergantung beliau yang mewakili Pangdam, kan gitu. Panglimanya lagi ada agenda, sehingga sekarang Kasdam yang bertanggung jawab. Kalau enggak pengen digeser. Nah, pengen geser saya tinggal telepon atasan selesai. Minta kemana? Papua. Halo. Yang kedua, kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Sebab Nabi Muhammad itu sempurna baiknya, figur yang lengkap, komplit, baik dari semua aspek. Baiknya Rasulullah itu menyeluruh. Sehingga Rasulullah bisa menjadi teladan siapapun. Siapapun orangnya,